rumah tangga yang dibangun dengan ya dari awal itu udah nggak benar. Kalau menurut Eji, kenapa nggak benar? Karena ini ada dua sisi ya, ada dua sisi. Kalau Eji membaca dari guratan wajahnya, dari sisi perempuannya ini sebenarnya taat, secara perjalanannya taat, tapi si perempuannya ini punya trauma yang cukup besar dalam perjalanan percintaannya, dan itu yang membuat diri dia dari moodinya itu udah pasti nggak stabil, dimana bisa terarah pada bipolar. Artinya ada dua kepribadian bukan artinya jelek semua ya, ada sometimes yang kalau terpancing amarahnya itu akan membuat jadi negatif. Nah, di sisi permasalahannya mereka, apa yang Eji baca itu tidak terlepas dari financial problems atau masalah keuangan. Kenapa Eji bilang ke masalah keuangan? Karena secara perjalanannya dengan proses guratan wajahnya Daus Mini atau Eji, ya perjalanannya ini kondisionalnya lagi turun dari guratannya, jadi secara finansialnya pasti turun. Nah, kalau Eji bukain bajunya, Eji yakin banget ini ada di fase yang titik terendah. Nah, itu yang membuat jadi problems awal muncul. Pasti ujungnya akan berefek pada anak, baik apakah itu anak kandung atau anak tiri atau anak sambung ya. Nah, itulah yang menjadi gap terbesar dari kasusnya mereka. Kalau cerita tentang tidak untuk case ini ya, untuk case DM dengan si S ya, masalah terbesarnya itu adalah si DM itu juga punya sifat yang kurang baik. Kenapa Eji bilang sifat yang kurang baik? Karena ada tekanan mental, tekanan finance, di mana hal simple yang bisa Eji analogikan itu seperti ini. DM misalkan kasih duit, otomatis si S akan memakai duitnya seminim mungkin untuk kebutuhan, meskipun ada keinginan ya. Nah, kalau ada problems finansial, ini pasti akan diungkit. Contoh, tadi kamu beli apa, tadi kamu jajan untuk apa, dan sebagainya. Itu akan menjadi alasan untuk pertengkaran. Nah, sedangkan di posisi si S, dia tidak punya kestabilan. Kalau Eji bilang itu kestabilan dalam hal moodinya itu akan membuat dia itu untuk lebih fokus atau yang lebih bermasalah di saat ada tuntutan. Jadi kayak udah tahu udah tahu finansialnya datangnya dikit, habis itu ditanya-tanya lagi, habis itu dimarah-marahin lagi, itu pasti akan membuat secara perjalanannya akan menjadi complicated gitu loh. Dari orang ketiga ada, tapi Eji gak akan cerita ini apakah sudah pacaran atau apa, tapi ada kedekatan. Tinggal di posisi perempuannya. Kenapa Eji bilang di posisi perempuannya? Karena kan di posisi perempuannya saat ini yang statusnya korbannya, karena ada konflik rumah tangga, ada konflik secara finansial. Si perempuan ini yang terstatus pada korban. Apakah dia memaafkan atau tidak? Secara proses, secara hati, Eji yakin dia sudah tertutup. Kenapa Eji bilang tertutup? Karena tingkat emosionalnya udah di paling tinggi misalnya, ingin emosional secara cepat untuk menyelesaikannya, untuk cepat beradaptasinya, karena yaitu adanya juga masukan-masukan yang membuat yang kayak oke deh, gua ngambil action ini, gua ngambil tindakan ini karena ini yang terbaik menurut saya. Tapi dari masukan, kembali lagi, masukan apakah pihak ketiga, apakah keluarga, itu Eji nggak bisa jelasin. Selagi DM mau berubah, bisa balik. Tapi kalau DM bersikeras, ini akan berakhir. Ya, aku sama Bang Daus memang sudah tidak ada kecocokan. Dan ya banyak lah pokoknya. Intinya udah gak ada kecocokan, udah beda prinsip juga. Dipertahanin juga kayaknya udah nggak bisa. Kalau ketemu sih masih, karena kan masih ini sempat ada konflik juga, sempat baikan juga. Udah
masih satu rumah juga, cuman kan dia juga sibuk acara kan, jarang ketemu. Makanya ya sebenarnya emang ada konflik, nggak ya aku nggak mungkin ngejelasin di sini juga, nanti juga bakalan pasti tahu kok gitu tanpa aku jelasin di sini. Ya untuk saat ini aku cuman ngasih tahu ya udah memang udah nggak ada kecocokan juga. Kalau udah tidak ada kecocokan ya buat apa gitu. Aku udah sekuat naga, udah bertahan sampai detik ini gitu, sampai aku ngajuin apa perceraian ini. Itu aku tidak ada dorongan dari siapapun, itu emang udah keputusan aku bulat. Enggak, aku diblok. Sosial media diblok, WhatsApp juga di. Udahlah, mungkin dia juga udah pasrah kayaknya. Aku juga aku juga udah pasrah juga, udah nggak usah. Yang tahu cuman aku sih, karena aku orangnya nggak semua terbuka masalah pribadi ini, ngomong ke keluarga apalagi orang tua gitu, takut kepikiran juga. Tapi ya lambat laun namanya orang tua kan pasti tahu lah nih ada apa kok begini gitu. Pasti nanti juga kalian tahu lah. Semalam kan ke rumahnya Daus, karena kan kebetulan aku masih di rumahnya Bang Daus nih, karena kan semua peralatan barang-barangku masih di rumah dia, belum semuanya dipindahin semua gitu. Nah semalam tuh ada orang tuanya datang ke rumahnya Daus, ada Daus juga di situ, juga ada Mami Ratu, dan itu penengah dia lah gitu supaya ini lebih ringan gitu. Ternyata di situ nggak ada pembahasan minta maaf, Daus juga sama ayahku juga nggak ada saling maafan, cuman cium tangan doang sih, nggak ada omongan minta maaf segala macem. Ya udah mau gimana, memang juga udah harus. Kalau orang tua kan tergantung anaknya gitu, anaknya mau berpisah is okay, anaknya mau bertahan is okay. Pokoknya orang tua itu mau yang terbaik untuk anaknya. Siapa sih yang mau orang tua melihat anaknya itu bercerai? Karena kan di agama Islam juga kan tidak mengizinkan orang Islam mengizinkan untuk ada perceraian, apalagi Allah itu membenci perceraian. Campur aduk sih sebenarnya, ada sedihnya, ada sedihnya. Gimana pun juga Bang Daus kan pernah bagian jadi suami aku. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.